Hai Curious People, tahukah Anda ada satu tools penting yang dapat mendukung produktivitas perusahaan? Tools tersebut adalah program mentoring. Apa saja tujuan utama dari program mentoring itu? Yang pertama, menjadi proses transfer pengetahuan terkait fungsi tugas atau job description tertentu. Yang kedua, sebagai media konseling jenjang karir. Yang ketiga, menjadi proses pengembangan business acumen dan soft skill. Yang keempat, sebagai media penyebaran pengetahuan terkait struktur organisasi, norma, budaya, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan mentoring, ada 5 tips implementasi program mentoring yang sukses. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, meminta para pasangan mentoring, yaitu mentor dan mentee, untuk membuat tujuan belajarnya sendiri. Di sini, mentor dan mentee menyetujui bersama akan modul, materi, atau learning objektif yang akan dibahas. Tujuan harus jelas mengenai kegiatan dan hasil apa saja yang ingin dicapai. Menetapkan tujuan pembelajaran di awal akan memberikan kesempatan kepada mentor untuk mempersiapkan apakah pengetahuan yang ingin diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mentee. Yang kedua, tentukan jangka waktu yang jelas. Kita harus menetapkan deadline dalam proses mentoring agar fokus dan menimbulkan sense of urgency. Bagi mentoring atau konseling tentang karir, fokusnya cenderung kepada long-term career development dan relationship building. Bagi mentoring untuk keterampilan berbasis peran atau role-based skill, jangka waktunya tergantung kompleksitas dari pengetahuan yang ditransfer. Dan yang ketiga, buat aturan dasar bagi mentor dan mentees. Pasangan mentoring dapat menentukan aturan dasar mereka sendiri dalam menentukan interaksi, termasuk apa saja tanggung jawab masing-masing. Di beberapa organisasi atau perusahaan, aturan seperti ini diformalkan dengan penandatanganan kesepakatan resmi. Yang keempat, latih mentor dan mentee. Perusahaan dapat turut serta berpartisipasi dalam tahapan mentoring dengan melatih pasangan mentoring dengan strategi komunikasi efektif dan teknik relationship building. Bagi mentor, pelatihan berfokus kepada cara berbicara dan membangun kepercayaan kepada mentee. Bagi mentee, pelatihan berfokus kepada bagaimana membuat pertanyaan yang tepat dan belajar dari mentornya. Dan yang kelima, menyediakan tools dan resource. Di beberapa perusahaan, pasangan mentoring menggunakan template standar, termasuk rencana meeting dan pencatatannya, career dan life goals, personal development planning, personal inventory, dan review per periodik atau review akhir. Beberapa perusahaan menggunakan software platform untuk membantu support program mentoring tersebut. Demikian Curious People mengenai mentoring. Dengan menerapkan program mentoring yang baik, maka percepatan perkembangan ilmu pengetahuan di perusahaan akan semakin pesat untuk mencapai profitabilitas di perusahaan. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Sampai jumpa!